Halo Sobat Nusantara, selamat datang kembali di Ruang Inspirasi Kebangsaan. Saya sebagai host Rizky Dwi Kaswatiningrum dari Pengadilan Agama Tuban. Hari ini studio kita ini penuh banget sama energi positif. Dan saya tidak sendirian, ditemani oleh teman-teman saya ini. Silahkan perkenalan. Halo kakak, kenalin nih, saya Ratna BI dari Pengadilan Negeri 164 Palembang. Halo, perkenalkan, nama saya Rosita Betty dari Pengadilan Negeri Ngawi. Saya dengan Rizky Maulana, asal dari PS Surabaya. Semangat banget nih teman-teman. Kurang satu nih, yuk Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Rina, saya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Salam kenal. Salam kenal Kak. Oke, topik kita kali ini tuh spesial banget. Nah, kita mau menggali harta karun karakter si Bapak Proklamator kita, yaitu Bung Hatta. Kita bedah pakai kacamata berakhlak ya. Beliau kan ikon integritas nih. Nah, apa sih yang paling mind blowing dari Bung Hatta ini? Banyak banget sih sebenarnya, apalagi yang paling enak itu soal penghormatan dia masalah uang negara. Ingat nggak sih pas cerita dia dilengsarkan dari wakil presiden? Yang beliau balikin uang itu nggak sih Kak? Betul banget, jadi beliau itu punya dana hak atau uang operasional nih, pas di audit cuma sisa 25.000 sih sebenarnya, tapi zaman itu sedikit besar ya mungkin bagi 25.000 itu. Saya ke Kak Rosita. Hatta kan otaknya yang banget nih. Nah, gimana nilai kompetennya beliau nyelamatin bangsa? Wah, bener sih Kak. Bung Hatta itu definisi yang lifelong learner. Setahu aku yang beliau waktu bawa peti buku itu kan. Nah, betul banget. Yang 16 seperti itu. Orang lain mungkin stres ya kalau di penjara ya. Tapi beliau itu malah buka sekolah bersama tahanan. Dan di sana tuh beliau ngajar ekonomi, sejarah, sama ngajar filsafat Kak. Kompetensi itulah yang bikin beliau itu menang di KMB, Konferensi Meja Bundar. Kan Belanda itu pinter-pinter ya, tapi Bung Hatta ini lebih pinter nih dari mereka nih. Beliau ini debatnya pakai data sama hukum internasional. Beliau ini membuktikan bahwa kalau kita mau disegani oleh dunia, kita itu harus kompeten. Knowledge is power. Setuju banget sih. Modal teriak aja sih nggak cukup ya, harus ada isi kepalanya. Nah, ngomongin isi kepala soal ekonomi, dialah ahlinya. Gimana visi Hatta soal pelayanan ya? Visi beliau tuh dalam banget. Beliau tuh sampai pernah bilang Indonesia nggak akan berjaya karena obat besar di Jakarta, tapi oleh lilin-lilin di desa. Belum merinding banget dengannya. Itu maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya tuh gini, berorientasi pelayanan tuh harus inklusif. Maksudnya jangan sampai ngurusin cuma di kota-kota besar. Makanya beliau tuh sampai gagas koperasi. Jadi, mungkin biar rakyat kecilnya diberdayakan gitu kali ya. Ya, beliau tuh pengen ekonomi kita tuh berasas kekeluargaan yang mana petani, nelayan, pedagang kecil itu harus dilayani biar bisa mandiri. Intinya pelayanan publik tujuannya kebahagiaan rakyat banyak, bukan untuk segelintir kaum elit. Jadi, sangat relevan banget ya buat yang sekarang. Pemerataan itu kunci sih. Tapi ya, ngomongin Bung Hatta, pasti inget sama Bung Karno gak sih? Mereka itu kayak pasangan generasi gitu loh. Tapi, mereka itu kayak minyak sama air loh sebenarnya. Tapi kenapa ya bisa harmonis? Itu seni tingkat tinggi Kak. Hatta itu bisa misahin urusan kerja sama urusan pribadi. Seperti konsep di Tunggal itu nilai kolaboratif. Oh, jadi saling ngisi gitu ya. Jadi Bung Karno itu yang jadi gas, terus Bung Hattanya itu yang jadi rem gitu. Iya, betul banget Kak. Dan ingat nggak momen Piagam Jakarta? Hatta itu muslim yang taat banget. Tapi demi persatuan Indonesia, beliau yang ngelobi tokoh Islam lain buat hapus 7 kata soal syariat Islam di sila pertama. Itu pengorbanan ego sektoral yang luar biasa sih menurut saya. Iya, benar banget Kak. Beliau lebih mentingin keutuhan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Itu harmonis level negarawan, toleransi di atas segalanya. Hebat banget sih. Mengalahnya tuh buat menang gitu loh. Menangnya itu juga buat persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Terakhir nih, cerita yang paling bikin hatinya gitu soal keloyalitasannya nih. Ada yang mau cerita nggak sih tentang mesin jahit itu yang Bung Hatta itu? Oke, siap-siapin tisu ya. Ini soal kebijakan Sanling tahun 50-an tentang pemotongan nilai uang. Wah, ini kayaknya sedih banget sih ini ceritanya. Gimana tuh? Jadi Hatta sebagai Wapres ikut mutusin kebijakan itu demi menyelamatkan ekonomi negara. Tapi di rumah, beliau tahu istrinya Ibu Rahmi lagi nabung mati-matian buat beli mesin jahit. Aduh, ceritanya dilematis banget ya Kak posisinya Kak. Parah. Sebagai suami, dia bisa aja bisikin, Bu beli sekarang, besoknya nggak laku. Tapi karena loyalitas pada sumpah jabatan dan rahasia negara, kami lebih diam. Terus akhirnya gimana tuh? Ya pas diumumin, nilai tabungan istrinya jatuh. Mesin jahit gagal kebeli, Ibu Rahmi sedih, tapi Hatta bilang, kepentingan negara nggak boleh kalah sama kepentingan pribadi. Itu integritas yang sangat mahal sih, dan beliau itu masih tetap mana dari kejadian itu. Iya benar Kak. Itu termasuk nilai adaptif. Beliau pensiun, hidup pas-pasan, tapi tetap nulis dan berkarya. Kehormatan beliau datang dari karakter dan bukan fasilitas. Aku sih speechless. Nih Bung Hatta udah kasih standar nih yang tinggi buat kita. Dan tugas kita nih buat ngejar itu. Gimana nih? Teman-teman kayaknya waktunya ini udah terbatas ya. Jadi sebelum kita tutup main rapid fire ini, satu kalimat nih pesan buat pendengar nih. Coba dimulai dari Mbak Sita dulu. Oke, boleh. Gini, jadilah kompeten karena negara butuh solusi cerdas, bukan cuma keluhan. Milikilah hati yang melayani, jadilah lilin yang menerangi sekitarmu. Jaga akuntabilitas karena kejujuran adalah mata uang yang bawa kehidupan saja. Pegang teguh loyalitas pada bangsa dan rawat harmoni dalam perbedaan.
Luar biasa semua teman-temanku ini. Terima kasih teman-teman, kalian keren banget hari ini. Sobat Nusantara, mari kita bawa semangat Hatta ini ke tempat kerja kita masing-masing ya. Saya Rizky Dwi dari Pengadilan Agama Tuban, pamit undur diri dulu. Maju terus Indonesiaku, sampai jumpa.